Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channelnya Cak Andi, channel kecil yang membahas tentang kesenian Madura ya, yaitu tentang tutorial putaran celurit. Di kesempatan malam ini saya akan menjawab request ya dari Mas Iqbal Maulana yang dari Banyuwangi ya, yang minta dibikinkan video tentang apa saja serangan inti dan bagaimana cara melatihnya ya. Untuk sebenarnya saya bikin video ini untuk sebuah kesenian kembangan ya. Cuman di situ ada juga terselip sebuah serangan-serangan inti ya, karena sebuah kembangan itu adalah untuk mempersiapkan kita melakukan serangan-serangan inti. Nah, untuk kita bisa belajar bagaimana cara serangan inti itu, kita adalah belajar cara bacokan dan arahnya ya. Yang pertama kita pelajari adalah cara bacokan dan juga arahnya, seperti itu. Untuk yang pertama kita belajar seperti ini ya. Nah, sampai lewat seperti ini. Nah, jadi misalnya lewat, kita balik sampai sini. Nah, di sini putar. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Juga tangan kiri sama. Nah, seperti ini. Itu untuk serangan datar. Terus untuk serangan yang dari menyilang ya, dari samping seperti ini. Nah, putar. Nah, dari sini kita putar seperti ini, balik. Nah, dan dari sini pun kita seperti ini ya. Jadi dari sini misalnya, seperti ini. Terus tangan kiri juga ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, arah kebalikan sini. Nah, sini ya. Nah, di sini kita putar, masuk sampai lebih seperti ini. Dan di sini kita balik saja seperti ini. Nggak usah pakai putaran ya, karena dia sembunyi di sini. Nah, seperti ini kita balik keluar. Seperti itu ya. Balik keluar. Di sini putar. Nah, balik. Nah, sama. Kiri pun sama ya. Keluar, putar, balik lagi, putar. Nah, seperti itu ya. Terus ada lagi, dia melingkar seperti ini ya. Nah, jadi lewat. Nah, balik lagi. Nah, balik ya. Set, balik. Nah, ini serangan berputar di atas kepala ya. Jadi ini posisi seperti ini misalnya. Nah, putar. Ini balik, putar lagi. Kita putar lagi. Putar lagi. Nah, seperti ini. Kita juga harus melakukan sama, yang kiri pun sama ya. Misalnya putar, 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 putar. Nah, itu harus sering-sering dilakukan ya, minimal
10 kali gerakan seperti itu. Terus juga serangan egg ya, serangan egg dia tidak berhenti ya, seperti ini. Nah, pelannya seperti ini. Nah, itu ya, gerakan pelannya seperti itu. Kanan kiri sama, kita harus melatih juga yang kiri ya, misalnya nah, seperti itu. Kanan kiri kita harus melatihnya. Juga ada lurus ya, seperti ini. Misalnya dari seperti ini ya, kita misalnya seperti ini. Nah, ini lurus. Nah, lewat samping kaki, putar. Nah, ini dari sini tadi kita putar. Nah, seperti itu ya. Jadi ya, putar, putar. Nah, seperti itu. Itu serangan mengarah ke sini ya, juga ke sini. Atau bisa kita arahkan ke tengah-tengah kepala. Nah, seperti itu ya. Juga untuk serangan dorongan. Kalau untuk serangan dorongan kita seperti ini ya, misalnya. Nah, ini kita tahan. Kita di belakang kita tahan sampai ini. Seperti ini. Nah, kita seperti itu ya. Jadi kita dorong, tapi kita tahan seperti ini. Misalnya, nah, dorong. Untuk seperti pun sama. Nah, ini kita dorong seperti ini. Seperti itu ya. Nah, terus itu untuk arah bacokan ya, serangan inti untuk arah bacokan. Terus kalau serangan inti untuk arah sayatan sama, kita yang harus kita latih seperti ini ya, cara megangnya pun sama seperti ini ya. Kita kasih lebih seperti ini untuk kita bisa berpindah. Nah, yang kita latih pertama sama arah seperti ini, isi lebih. Nah, lebih, baliknya makan, baliknya makan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Yang kiri pun kita juga harus melatihnya ya. Nah, seperti itu ya. Terus sayatan ke sini. Ini kita kasih lebih sampai lewat sini ya, sampai lewat sini. Nah, ke bawahnya makan lagi, balik. Nah, baliknya makan ya, seperti ini. Nah, itu kita kanan kiri harus melakukan juga seperti itu. Juga untuk lurus ya. Nah, seperti ini. Kita lurus, misalnya balik, lurus, balik, balik, seperti itu. Itu untuk sayatan lurus. Nah, kalau untuk serangan kita taruh di sini ya. Nah,
di sini. Jadi kita ada tumpuan ini. Jadi kalau kena hentakan dari sini, ada tekanan dari sini, ini yang menahan, tangan sini yang menahan ini ya, seperti itu. Ada juga seperti ini ya, ada juga. Nah, jadi ke arah keluar sini ya, baru kita seperti ini. Nah, seperti itu ya. Yang kiri pun sama, kita harus melatih seperti itu ya. Yang penting kuda-kuda dari apa ini ya, siku dan juga pergelangan ini kita kasih kuat ya. Jadi ada tenaga full seperti itu. Itu untuk arah bacokan dan juga sayatan ya. Untuk melakukan serangan inti, saya kira kita belajar itu dulu ya. Habis itu baru kita belajar bacok, amankan, sembunyi. Misalnya seperti ini, kita bacok, amankan, sembunyi, bacok, amankan, sembunyi, bacok, amankan, sembunyi, bacok, amankan, sembunyi. Nah, seperti itu. Jadi kita bacok, kita amankan, kita sembunyi. Nah, itu juga penting ya. Biarpun kita melakukan serangan inti, pengamanan senjata harus kita jangan lupakan ya. Kecuali memang kita mau serang terus menerus, yaitu kita jangan sampai berhenti. Serangan itu jangan berhenti. Kalau mau berhenti, kita amankan dulu, baru sembunyi. Seperti itu ya. Itu kita bisa melatihnya pelan dulu. Pelan. Kita bacok, sembunyi, bacok, amankan, sembunyi. Seperti ini ya. Bacok, amankan, sembunyi. Bacok, amankan, sembunyi. Bacok, amankan, sembunyi. Seperti itu. Itu sama, kita mau pakai sembunyi depan atau sembunyi samping sama ya. Kita bacok, amankan, sembunyi depan. Nah, jadi bacok, amankan, sembunyi depan. Bacok, amankan, sembunyi depan. Bacok, amankan, sembunyi depan. Nah, itu kanan kiri kita harus terus mencoba ya. Biarpun yang kiri pun sama, kita bacok, amankan, sembunyi. Nah, seperti itu ya. Maaf, saya bawa jam tangan ini takut terkena ya. Saya pakai yang kanan saja. Nanti kita bisa mencoba yang kiri pun harus kita hidupkan seperti ini. Kita bacok, amankan, nyangkut ya. Kita bacok, misalnya bacok, amankan, sembunyi. Seperti itu. Bacok, amankan, sembunyi. Sama, yang kiri pun harus kita latih ya. Saya nggak bisa maksimal pakai yang kiri karena ada jam tangan juga, ada cincin ya. Ini kalau mau belajar sebenarnya harus lepas. Kalau ada cincin, jam tangan lepas ya, karena nanti kita akan menghalangi saat ini berjalan di bagian jari-jari seperti ini, akan mengalami kesusahan ya kalau kita pakai cincin. Kita soalnya tidak bisa mengarahkan seperti itu. Oh, ada yang tanya juga, kenapa Mas kok belajarnya langsung pakai celurit, nggak pakai tongkat seperti itu?
Soalnya gini ya, kalau pakai tongkat kita nggak tahu apakah kita sudah benar apa belum, putarannya kita nggak tahu ya. Soalnya kalau putaran sembunyi depan seperti ini ya, nah ini dia melingkar berapa kali ini, kalau kita belum bisa, kadang dia hadapnya kebalik, kadang dia hadapnya kena tanah kita sendiri, kadang hadapnya ke bawah seperti ini. Kalau cuma kita belajarnya sudah pakai jari, kita bisa mengarahkan, nanti pasti ada rasa ya, kita pasti bisa merasakan apakah gerakan ini salah atau sudah betul seperti itu. Jadi saya menyarankan untuk menggunakan yang asli tapi ditumpulkan, biar kita bisa benar-benar ya merasakan. Soalnya putaran seperti ini saja, misalnya ya seperti ini, nah ini kalau kita belum bisa, kadang dia hadapnya seperti ini, kadang dia berputar hadap ke belakang, kadang seperti ini juga. Itu kalau kita belajar pakai kayu atau tongkat, kita tidak tahu apakah kita sudah bisa melakukannya atau belum. Seperti ini ya. Nah, seperti itu. Mungkin kesempatan kali ini saya cuman bisa sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan berlanjut melanjutkan kembangan yang kemarin ya. Mungkin seperti itu saja. Jangan lupa like, komen, juga subscribe ya channel kecil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.